Hai guys, welcome back to Miracle Channel. By the way, gue mau sedikit cerita. Jadi hari ini, sebenarnya kemarin tuh gue seneng banget karena Instagram gue finally di-verified. Yay! Akhirnya ada centang biru gitu guys. Thank you so much guys yang udah follow Instagram gue dan ngikutin Insta story gue. Please stay with me, I love you guys so much. Sebenarnya masih ada hubungannya juga dari Instagram. Jadi gue tuh menerima banyak banget DM dari teman-teman gitu ya. Pertanyaannya seputar, Kak, gimana ya caranya biar nggak bosan belajar gitu? Gimana caranya biar gue tuh bisa semangat belajar? Apalagi, yes, gue paham banget di kondisi pandemi gini, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman di sekolah, kita harus belajar sendiri di rumah. Mungkin yang tadinya kita bisa dapet semangat dan antusias dari sekitar kita, dari teman-teman kita di kelas, jadinya nggak bisa gitu. So, yang bisa kita lakukan adalah kita harus muter otak lagi gitu. Gimana caranya kita bisa tetap membuat diri kita semangat, nyaman dengan belajar tetap di rumah. So, di video ini gue bakalan sharing tips ke kalian gimana caranya gue meningkatkan semangat belajar. Yang pertama, kalau capek, tidur. Ini tipsnya mungkin kalian nggak nyangka-nyangka ya. Meningkatkan semangat belajar tapi kok disuruh tidur gitu. But seriously, kalau kalian nggak ada energi lagi, badan kalian udah lelah, pikiran juga udah nggak bisa fokus, mendingan tidur. Coba deh ya, mungkin lo sekolah online dari pagi sampai siang ya kan, terus badan udah capek, udah nggak fokus lagi, tapi lo maksain tetap ngelanjutin belajar buat UTBK misalnya. Ini kan kondisi badan lo udah nggak fit lagi. Jadi lebih baik lo istirahat dulu, tidur gitu. Tidur siang, and then baru lo mandi, ya ini saran gue ya. Mandi itu udah seger kan, makan, baru lanjut belajar. Buat lo yang kelas 12 ya belajar UTBK. Atau buat lo yang masih kelas 10, kelas 11, boleh belajar ngerjain tugas. Ya nyicil-nyicil UTBK juga bisa. Jadi kalau gue gitu, kalau matanya udah 5 watt, mendingan dipakai buat istirahat dulu. Karena kalau dipaksa buat baca buku, nggak bakalan efektif. Ibaratnya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jadi daripada lo buang-buang waktu ya, inputnya banyak tapi outputnya sedikit, jadinya nggak efektif kan, nggak produktif gitu. Mendingan istirahat dulu. Tidur siang pun 1-2 jam cukup lah gitu. Atau kalau kalian bisa micro nap 15 menit gitu, 10 menit, and then langsung bangun lagi, itu juga bisa gain energi lah dari tidur cuma 10 menit. Tapi ada beberapa orang yang kurang bisa nih dengan tidur 10 menit, habis itu langsung segar. Jangan kelamaan tidurnya, jangan sampai pagi pula kalian baru bangun. Ya kalau capek tidur, kalau lapar makan. Intinya adalah bikin diri kalian itu full energinya. Kalian tuh nggak bakalan bisa semangat kalau energi kalian udah terkuras. Mood juga udah capek gitu ya. Jadi gain energy and gain mood. Jangan dipaksain kalau kondisi badan sedang tidak optimal. Kuncinya itu adalah di efektivitas, bukan di efisiensi. Oke? Yang kedua adalah baca. Kenapa baca ini adalah tips yang kedua? Karena dengan membaca, kita itu bisa mengaktifkan imajinasi kita. Dan membuat kita sadar bahwa di dunia ini ada banyak banget hal yang gak kita ketahui. Ada satu quotes dari filsuf Socrates yang paling gue suka, yaitu ini nggak persis banget ya kata-katanya, tapi konsepnya gini: the more I know, the more I realize I know nothing. Jadi semakin kita tahu, semakin kita sadar kalau yang kita tahu itu ternyata dikit banget. Karena ketika kita baca, dari apa yang kita baca itu ada detailnya lagi, terus dari detail itu ada detailnya lagi. Pernah nggak sih lo lagi di kelas nih ya, guru udah jelasin, and then gurunya nanya gini, Nana, ada yang ingin ditanyakan? Terus lo diam doang. Enggak bu, gitu. Lo diam bukan berarti udah ngerti semua yang dijelasin, tapi malah nggak ngerti apa-apa. Jadi untuk membuat pertanyaannya aja lo nggak ngerti mau nanya apa gitu. Tenang aja, ini sering terjadi di gue juga. Dosen jelasin, dia tanya any question, terus gue nggak tahu mau nanya apaan karena nggak paham apapun gitu. Akhirnya ya udah, ilmunya ngambang-ngambang aja. Nah, sekalian nih tips buat maba atau kalian yang mau kuliah ya. Dosen itu ngajarnya nggak kayak guru ngajar di sekolah. Jadi dosen itu langsung ke detailnya. Jadi dia nggak mulai dari basic gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi sebelum masuk kelas kita harus baca dulu topiknya apa sih yang mau dijelaskan si dosen A misalnya. Jadi kita tuh udah ada prior knowledge-nya. Jadi ketika masuk kelas
kita udah ngerti nih, oh dosen ini ngejelasin ini, oh ya gue baca ini kemarin gitu. By the way, baca yang gue maksud di sini itu bukan soal baca buku akademis ya, tapi semuanya gitu. Bahkan hal-hal yang nggak ada di mata pelajaran atau di mata kuliah kita. Pokoknya apapun yang mengaktifkan otak kita untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di realita. Misalnya lagi siang-siang, aduh panas, lo mau beli kopi. Di kopi itu ada es batunya. Nah, lama-lama ada air nih muncul di sekitar gelas lo, di luar permukaan gelasnya. Nah, coba lo jawab di kolom komentar, kira-kira air yang ada di luar gelas itu asalnya ya dari luar gelas atau dari dalam gelas? Coba komen di bawah, gue juga penasaran jawaban kalian. Atau pertanyaan-pertanyaan tentang space and time. Jadi ketika lo di Jupiter dan gue di bumi, lo akan ngelihat kalau detik di jam gue itu bergerak lebih cepat daripada detik yang ada di jam lo. So, sebenarnya waktu itu relatif. Karena apa dan how it works, lo googling sendiri aja. Ketika lo denger atau baca informasi kayak gini yang somehow bisa blow your mind gitu, otak lo bakalan ke-trigger nggak sih buat nyari tahu lebih lanjut. Nah, ini bisa ningkatin semangat lo buat ngulik atau belajar lebih dalam lagi dan lebih luas lagi. Nggak usah dibikin ribet, mulai aja baca dari hal-hal yang sederhana, hal yang relate ke realita, atau bacaan yang lo suka. Dengan begitu, semangat belajarnya akan muncul dari dalam, dari internal kita, bukan dari luar, dari lingkungan gitu. Nah, semangat atau motivasi yang muncul dari dalam ini itu lebih long last daripada yang munculnya dari luar gitu. Misalnya lo disuruh orang tua, ayo belajar, itu kan motivasinya dari luar, ya gue belajar karena orang tua nyuruh gue. Tapi kalau motivasinya datang dari internal kita sendiri, gue belajar karena gue pengen tahu, gue belajar karena gue penasaran nih sama hal ini. Nah, itu motivasinya bisa jangka panjang, long last. Jadi bukan sama pacar doang yang long last, tapi motivasi dan semangat belajar juga harus long last. Yang ketiga, ini relate banget sama kondisi lagi pandemi gini ya, sekolah online dan sebagainya. Ya udah, berarti kita butuh gadget yang nyaman buat dipakai belajar. Di video sebelumnya gue udah pernah bahas 3 aksesoris laptop untuk sekolah online. Cek aja videonya di sini. Kalau masalah gadget sebenarnya dikembalikan lagi ke setiap individu karena kebutuhan masing-masing kita itu berbeda-beda dan preferensi yang membuat kita nyaman itu beda gitu. Misalnya ada orang yang lebih nyaman kalau ngetik di laptop ya untuk membuat catatan. Ada juga yang lebih suka nulis pakai tablet gitu ya, pakai stylus pen. Ada juga yang prefer nulis di kertas pakai pulpen. Jadi first of all, ketahui dulu zona nyaman lo dalam mencatat atau dalam belajar. Asik. Nah, buat kalian yang lebih suka belajar pakai tab atau teman-teman yang sebenarnya suka kak belajar pakai tab tapi belum punya karena mahal segala macam, oke, gue bakalan kasih tahu ke kalian ini ada tab yang menurut gue affordable gitu ya buat pelajar dan didesain khusus memang untuk belajar. Namanya Olight EduTab E3. Di dalam boxnya ada stylus pen dengan high sensitivity yang menghasilkan goresan yang smooth dan detail. Pen ini juga bisa banget kalian pakai untuk gambar-gambar atau sekedar nyoret-nyoret nyari jawaban soal matematika. Nah, selain itu dia juga punya fitur eye protection. Jadi akan ada notification kalau jarak mata kita ke tabletnya itu kurang dari 30 cm. Terus, apabila pemakaian dalam kondisi terguncang non-stop selama 3 menit, misalnya kita lagi make di dalam perjalanan gitu ya, ada notifnya juga, sehingga kita atau adik-adik kita bisa lebih sehat dalam menggunakan gadget ini. Selain itu ada juga fitur automatic brightness, jadi kalau cahayanya terlalu terang gitu ya, lampu tablet ini akan berkurang secara otomatis. Demikian pula sebaliknya. Yang menarik juga, orang tua bisa mengawasi dan mengontrol penggunaan gadget ini secara jarak jauh ya dengan cara menginstal aplikasi Olight Edu App yang terkoneksi dengan Olight EduTab. Terus ada fitur time management yang memudahkan orang tua mengatur penggunaannya pada anak. Juga ada fitur locating karena terkadang ya anak itu seringkali lupa di mana mereka meletakkan barangnya. Selain itu ada fitur daily schedule agar orang tua bisa membuat pengingat pada perangkatnya dan Olight EduTab sehingga kegiatan anak sehari-hari dapat lebih teratur. Olight EduTab E3 ini memiliki layar 10 inch dan RAM 4 GB. Harganya sekitar 3 jutaan. Dan semua produk Olight itu sudah bisa dibeli di Oase ya guys. Link pembeliannya juga udah gue taruh di description box di bawah. Oke, jadi gue dari tadi udah panjang lebar menjelaskan 3 tips untuk meningkatkan semangat belajar.
Tapi yang terpenting sebenarnya adalah dari mindset dan motivasi. Dengan punya mindset yang ingin terus berkembang dan motivasi yang kuat yang asalnya dari dalam sehingga dia bisa long lasting, lo akan punya semangat belajar yang konsisten. Oke, sekian video kali ini. See you guys on my next video. Dah!